Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bincang tentang jantung koroner, kayaknya tuh udah istilah yang menakutkan gitu ya, momok yang bisa menyebabkan kematian dalam diam karena gejala-gejala awalnya tuh kadang nggak kerasa, tiba-tiba udah parah. Nah, apa sih penyebabnya? Bagaimana kita mengetahui gejala-gejalanya dan bagaimana juga penanganan yang tepat? Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kolesterol. Oke, kita bahas yang pertama adalah kolesterol berperan dalam metabolisme tubuh. Nah, kalau kita bicara tentang kolesterol kayaknya selalu berpikir tentang hal yang negatif gitu ya. Gak boleh tinggi kolesterolnya, tapi ternyata kolesterol ya ada manfaatnya untuk tubuh manusia. Berimpact baik juga untuk memproduksi hormon dan juga bisa membantu proses metabolik dalam tubuh. Nah, sejauh mana ini memang berperan, benar atau tidak, mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah nyeri tengkuk leher pertanda kolesterol tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang tengkuk leher yang sering nyeri, rasanya nggak nyaman, rasanya pegal, ini biasanya dikaitkan dengan kolesterol yang kadarnya tinggi dalam tubuh manusia. Pastikan kalau kita nggak enak banget nih, tengkuk saya nih rasanya pegel, rasanya nyeri gitu ya, rasanya nggak enak, pokoknya selalu tiap hari tuh selalu merasa kayak bawa beban berat. Pasti orang langsung bilang kolesterol kamu tinggi tuh. Tapi benar atau enggak sih, mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah sedentary lifestyle bisa meningkatkan kadar kolesterol. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi atau pola hidup yang kurang aktif gitu ya, nah ini bisa menyebabkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita itu juga meningkat. Apalagi kita jarang olahraga, mageran, cuma maunya rebahan gitu ya. Nah, ini mitos atau fakta sih, benar atau tidak? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kolesterol tinggi hanya dialami oleh orang dewasa. Kalau bicara tentang kolesterol itu kayaknya cuma dialami oleh orang-orang dewasa menjelang usia lanjut gitu ya. Kalau anak-anak, remaja atau mungkin usia yang masih muda gitu, dewasa muda kayaknya enggak deh. Mana ada sih kolesterol hinggap di tubuh mereka yang masih belia? Benar atau enggak sih? Mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan juga nih. Kita konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Oke, yang terakhir adalah kuning telur mengandung kolesterol tinggi. Nah, banyak yang sering mengonsumsi telur itu hanya di bagian putihnya saja karena beranggapan bahwa ya kuningnya tuh kolesterolnya tinggi banget. Jangan sampai dimakan banyak-banyak, nanti akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh dan pastinya berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Jadinya banyak deh yang makan putih telur banyak-banyak tanpa mengonsumsi kuningnya. Sayang ya, padahal kuningnya enak banget loh gitu ya. Nah, ini benar atau enggak sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi juga nih bersama dokter kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang mitos atau fakta seputar kolesterol. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung bahas dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Retna Dewayani, SPJPK, FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Mbak Dika. Selamat datang di Bincang Sehati. Thank you sudah hadir di sini. sini ya. Kita bagi-bagi informasi ya, terutama tentang kesehatan jantung nih. Tapi kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kolesterol yang mungkin selama ini masih salah kaprah ya, dipercaya atau dipahami oleh masyarakat. Oke, yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau kolesterol itu berperan dalam metabolisme tubuh. Kalau kita bicara tentang kolesterol kan selalu berpikirannya negatif aja ya. Kayaknya kalau bisa nggak punya kolesterol gitu. Padahal sebenarnya ternyata punya impact baik juga ya buat tubuh, punya fungsi dia. Betul.
Oke, betulnya gimana nih dok? Sejauh mana sih dia punya fungsi untuk tubuh secara ya dalam sistem metabolisnya? Oke, ada beberapa peran dari kolesterol. Pertama dia sebagai pembentuk membran sel ya. Kedua dia juga sebagai membentuk hormon ya. Hormon itu bisa yang untuk metabolisme tubuh seperti kortisol, kemudian juga hormon-hormon seks seperti estrogen, progesteron, testosteron itu juga dibentuk dari kolesterol ya. Dan yang ketiga dia juga berperan untuk pembentukan empedu ya. Dan yang keempat juga dia berperan untuk produksi vitamin D. Oh, dari si kolesterol itu pembentukan vitamin D secara alami ada dari situ ya dok? Ya? Oke, jadi sebenarnya memang butuh ya ada kandungan itu dalam tubuh kita. Cuma kadarnya nih, sama jenis kolesterolnya apa gitu ya. Oke, jadi memang ada fungsinya sih kolesterol dalam tubuh kita. Cuma memang harus dipilah-pilah nih kolesterolnya memang harus yang baik, jangan yang jahat gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut nih ke mitos fakta berikutnya. Ini nih yang paling sering nih dok. Mitos atau fakta kalau nyeri tengkuk leher itu katanya pertanda kolesterol tinggi. Sering banget kan kalau kita ngerasa nggak nyaman di tengkuk atau leher pasti langsung deh dijudge gitu ya, kolesterol kamu tinggi ya gitu. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa dok mitos? Dari penelitian memang tidak ada hubungannya antara kadar kolesterol dengan sakit tengkuk. Nah, biasanya tengkuk itu kan terdiri dari beberapa organ di tengkuk kita. Bisa ada tulangnya di situ, ototnya, dan juga ada saraf yang keluar dari tulang servikal di leher. Ya, atau juga otot-otot leher atau otot-otot pundak juga bisa berperan. Biasanya dari situ, tidak tergantung dari kadar kolesterolnya. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi sama sekali? Tidak ada. Nah, kenapa ya kalau nggak ada korelasinya kok bisa ya orang berpikiran sampai ke situ? Itu saya juga kurang tahu kenapa bisa tersebar pemikiran seperti itu di masyarakat. Oke, jadi ini salah kaprah aja ya, yang juga nggak ada juntrungannya gitu ya dok ya. Tiba-tiba aja orang tuh langsung mengeneralisasi kalau tengkuk atau lehernya nggak enak itu tanda kolesterol tinggi. Padahal itu mitos. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau sedentary lifestyle bisa meningkatkan kadar kolesterol. Kayaknya akhir-akhir ini kita begitu ya, sukanya rebahan aja, males gerak gitu ya. Apalagi olahraga, kayaknya Senin Kemis juga belum tentu gitu kan ya. Apakah memang kondisi demikian, pola hidup yang seperti ini akan menimbulkan atau menyebabkan kadar kolesterol kita tinggi? Betul, itu fakta. Faktanya kenapa tuh dok? Apakah kurang gerak ini emang akan membuat si kolesterol meningkat atau gimana? Betul, jadi faktanya olahraga atau gerak ya yang continuous, yang terukur itu bisa menurunkan kadar kolesterol kita, terutama trigliserid, dan juga bisa menurunkan gula darah dan juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi, tensi ya. Otomatis kalau kita nggak gerak ya itu stuck, bahkan bisa meningkat gitu ya dok? Betul. Nah, kalau kita bicara tentang si kolesterol sendiri nih dok, kalau kita misalkan nih punya kebiasaan makan suka yang berminyak gitu ya. Terus tapi kita masih bisa gerak nih, masih olahraga, kan banyak yang suka mikir gitu ya. Udahlah saya olahraga nggak apa-apa juga kali makan gorengan gitu. Itu sebenarnya akan balance atau sebenarnya tetap akan ada residunya juga yang akan menyebabkan kadar kolesterol tinggi? Ya, itu bisa balance kalau olahraga lebih banyak mungkinnya daripada makannya ya. Cuma kita tahu bahwa kita lari hanya setengah jam atau 1 kilometer, mungkin kalori yang terbakar hanya 50 kilokalori atau 100 kilokalori. Kayaknya sepertinya nggak balance ya. Jadi beda ya, makanya kita atlet gitu ya, olahraganya dari pagi sampai sore nggak juga ya. Jadi walaupun kita olahraga, tapi kalau kita mengasup makanan yang kurang baik, kayaknya susah juga ya untuk membuat itu menjadi defisit. Oke, kita lanjut nih dok ya.
Mitos atau fakta kalau kolesterol tinggi hanya dialami oleh orang dewasa? Nah, kadang-kadang masih remaja, masih anak-anak, udah deh makannya sembarangan juga nggak apa-apa, yang penting makan gitu kan. Masa pertumbuhan makan yang sebanyak-banyaknya. Bisa nggak sih anak-anak atau remaja tuh kena kolesterol? Bisa. Oke. Kenapa tuh, Dok? Karena memang dari penelitian sekarang dan apa yang ditemukan oleh dokter-dokter anak kita, banyak kasus obesitas pada anak-anak ya, dan memang itu bisa menimbulkan gangguan dari metabolisme lemak, menjadi kolesterolnya tinggi. Oke. Jadi banyak bahkan anak-anak sekarang sudah terkena obesitas dan kolesterolnya tinggi, dan ini pastinya akan mengganggu juga pertumbuhan mereka justru ya. Betul ya. Jadi walaupun mereka terlihatnya kayaknya gempal, lucu gitu ya, tapi ada momok menakutkan terhadap kesehatan mereka di dalamnya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa penyakit-penyakit yang kronis itu cuma milik para orang dewasa dan lansia aja. Anak-anak dan remaja juga bisa ya, Dok ya, terkena hal-hal demikian. Jadi kita sebagai orang tua, parents juga harus lebih aware terhadap hal ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kuning telur itu mengandung kolesterol tinggi. Nah, ini kan jadi sering jadi hal yang kalau bisa sih nggak mau konsumsi deh kuning telur, makanlah putih telur yang sebanyak-banyaknya. Memangnya sebenarnya sebesar itukah kolesterol dalam kuning telur sehingga kita kalau bisa menghindarinya atau gimana, Dok? Ya, diketahui bahwa kuning telur itu mengandung 183 miligram kolesterol ya. Dan ternyata tapi kita juga butuh kolesterol seharinya 300 miligram. Jadi sebenarnya masih bisa ya, masih aman makan kuning telur 2 itu. 2 ya? Iya, sehari, tapi tanpa lemak-lemak yang lain ya. Jadi jangan mentang-mentang kata dokter, boleh kok 2 sehari, tapi sama lemak-lemak yang lain juga ya, percuma juga ya, Dok ya. Juga, ya. Jadi termasuk sebenarnya masih aman tuh ya untuk 2 kuning telur sehari. Iya, tapi karena kita makan yang lain kan, tidak makan telur saja, mungkin dibatasi saja makan telur seminggu, mungkin beberapa butir saja kuning telurnya. Tapi akan ada pengaruhnya nggak kan kalau misalnya ada yang bodybuilder atau mungkin fitness holic gitu ya, dia makan putih telur kan banyak sekali gitu. Itu akan ada ngaruhnya nggak, atau sebenarnya memang si putih telur sehat sekali tanpa ada kolesterol? Iya, putih telur protein saja, kolesterolnya sedikit sekali. Jadi aman ya. Aman banget. Jadi itu sudah terjawab semua mitos fakta kita hari ini ya, Dok ya. Nanti kita akan kembali dengan topik utama kita tentang si jantung koroner. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas topik utama kita tentang jantung koroner, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi bersama dokter kita hari ini, ada Dr. Retna Dewayani SPJPK, VH spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Dok, kita bicara tentang jantung koroner, si penyakit yang salah satu paling famous lah ya, yang terjadi pada masyarakat. Kalau mungkin kita kasih edukasi dulu, jantung koroner itu apa sih sebenarnya? Pemirsa, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu ada di jantung, sehingga yang dia mensuplai darah ke otot jantung. Nah, disebut penyakit kalau ada plak di situ sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah tersebut. Kalau ada penyempitan dan apalagi kalau plaknya itu lepas, itu yang disebut serangan jantung. Plaknya lepas menyumbat pembuluh darah koroner tersebut, itu disebut serangan jantung. Gitu. Jadi kalau kita analogikan ini ada pipa, ini tuh ada kerak-keraknya gitu betul sekali. Aduh, serem banget, dan itu kalau lepas dia menyumbat. Istilahnya kalau mampet gitu kan ya, saluran air tuh kayak apa ya, itulah serangan jantung. Wow, seseram itu ya, dan itu terjadi pada organ tubuh kita. Nah, di plaknya itu dari mana?
Kalau kita misalkan bicara tadi si pipa ya karena kita nggak bersihin, karena mungkin banyak kotoran masuk ke sana. Nah kalau plak ada dalam darah itu dari mana tuh dok? Itu dari kolesterol LDL. Oke. Kolesterol LDL dia masuk ke lapisan pembuluh darah di bawahnya. Dari pembuluh darah itu ada lapisannya. Dia akan masuk ke dalam, ya. Kemudian dia akan mengikat dengan makrofag. Nah, tapi apa yang bisa menyebabkan kolesterol LDL itu mengendap di sana? Itu ada beberapa resiko. Diabetes, hipertensi, dan rokok. Jadi nggak bisa merusak endotelnya. Jadi ada hal-hal lain juga yang bisa mempengaruhi gitu ya dok ya. Nah ini endapannya tuh bisa terjadi berapa lama sih dok? Kan kadang-kadang nggak kerasa ya. Tiba-tiba kok saya jantung koroner, saya ngerasa nggak ada apa-apa kok selama ini gitu ya. Endapan ini bisa terjadi menahun kah? Baru terjadi demikian atau gimana? Itu terjadinya menahun karena sedikit demi sedikit dia makin lama makin banyak keraknya. Kalau sudah sampai menimbulkan penyempitan lebih dari 70%, baru akan terasa sakit dada apabila sedang aktivitas. Wow, sudah 70% baru berasa sih, serem ya. Serem ya. 70% baru berasa. Oke, dok, kalau kita bicara tentang penyempitannya ini sendiri gitu ya, ini tuh akan ada hal apa tuh? Nyerinya tuh kalau udah mulai berasa gejalanya seperti apa? Kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, nyelekit lah atau mungkin ada yang beda lah, atau sakitnya tumpul atau gimana? Gejalanya akan dicetuskan dengan exertion gitu kalau bahasa ininya ya. Kalau kita melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan heart rate atau nadi kita naik, nah waktu nadi naik itu berarti kan jantung harus bekerja lebih keras. Makanya kita butuh darah ke jantung lebih banyak. Nah itulah saat-saat itu di mana nadi kita naik terasa sakitnya. Sakitnya seperti apa dok? Sakitnya itu seperti dada ditekan atau dadanya panas, kemudian akan menjalar ke leher kayak tercekik, kemudian menjalar ke tangan kiri. Itu yang textbook lah istilahnya, yang tipikal lah ya. Memang ada yang merasa demikian, ada yang rasanya hanya nyeri ulu hati ada yang rasanya seperti dadanya seperti ditekan, ada yang rasanya seperti sesak, ada yang hanya seperti dicekik aja. Tapi yang paling khas biasanya itu berhubungan dengan exercise. Pas saat kita kerja, jalan cepat, naik tangga atau lagi stressful, itu juga bisa. Dok, kalau misalkan dalam kondisi tenang, tiba-tiba dia sesak, belum tentu berarti ya? Kalau sedang tenang kemudian sakit dada, dan sakit dadanya sakit sekali sampai 20 menit, nah itu yang dinamakan serangan jantung. Jadi ada yang lepas itu plaknya. Karena kita nggak tahu nih aktivitasnya fisik atau psikisnya juga kan, stresornya juga bisa berpengaruh ya dok ya. Oke, nah sejauh mana kalau kita bicara ini bisa berpengaruh dari psikis? Dari psikis sebenarnya secara objektifnya tuh kalau nadinya naik, heart rate-nya naik itu baru menimbulkan sakit. Kalau misalnya dia kaget, tiba-tiba kaget, itu bisa bikin nadi naik dan itu dia baru terasa sakit. Tapi kalau hanya sedih-sedih atau putus-putus pacar lah ya, putus-putus pacar gitu, tapi nggak bikin nadinya naik nggak muncul. Jadi ini tergantung pada si heart rate tadi ya. Jadi sebenarnya makanya aktivitas ya, karena kalau beraktivitas heart rate kita kan otomatis akan berbeda nih, akan naik. Nah ketika heart rate itu naik, itulah yang akan mulai berasa, karena pompaannya juga beda ya dok ya. Oke, wow. Jadi memang kadang-kadang kita harus lebih kenal ya sama tubuh kita ya dok ya. Nah dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner, kan kadang-kadang kita lebih sering orang di circle kita tuh, oh kayaknya laki-laki deh lebih potensial terkena jantung koroner. Ini sebenarnya memang iya atau kebetulan aja dok? Betul, itu fakta. Oh fakta, oke. Lelaki lebih banyak daripada perempuan. Kenapa dok? Datanya memang seperti itu. Kalau wanita, karena kita masih punya estrogen ya,
Biasanya lebih jarang untuk kena penyakit jantung koroner, tapi setelah kita menopause, nah baru naik angkanya di wanita. Jadi justru ketika kita menopause, angkanya juga akan naik. Angka jadi sama ya, sama dengan laki-laki potensinya. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang si jantung koroner, tadi kan dari gender, usia deh. Usia ini kan kadang-kadang juga orang selalu mengaitkannya pada usia-usia yang udah ya 40 ke atas, 50 ke atas. Sebenarnya kalau dilihat dari hal-hal yang nyata, realnya sekarang orang-orang yang mengidap jantung koroner mulai dari usia berapa, Dok? Untuk yang terbanyak memang untuk wanita di atas 55 tahun, untuk laki-laki di atas 50 tahun. Tapi faktanya di masyarakat ya, kita menemukan juga yang di bawah 40 tahun sudah kena serangan jantung. Sudah mulai banyak ya. Kita bisa menemukan usia 40 atau di bawah 40 tahun. Tapi kalau serangan jantung ini sudah dipastikan karena jantung koroner kah? Ya, itu memang definisi teorinya, serangan jantung itu dari koroner. Sebagian besar memang definisi teorinya memang itu ya, Dok, ya. Penyebabnya itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah ya. Ada yang soalnya mengaitkan angin duduk lah, apalah, jadi salah kaprah gitu ya. Sebenarnya memang karena itu gitu ya. Oke. Nah, Dok, kalau bicara tentang tadi usia, memang sebenarnya faktanya di lapangan makin muda juga mungkin ya. Berarti kalau kita bicara tentang makin muda, ini kan juga pola hidupnya juga paling produktif gitu ya. Sejauh mana sih pola hidup ini akan berpengaruh pada si jantung koroner, kondisi si jantung manusia? Mungkin kita bicara tentang faktor risiko dulu ya. Betul. Faktor risiko itu yaitu faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Apa saja? Kebetulan sudah diketahui, jadi kita bisa mencegahnya. Yang pertama merokok, itu yang paling sering, dan terutama untuk orang-orang muda itu merokok. Yang kedua tadi kolesterol yang sudah kita bahas. Yang ketiga usia, ya makin tua memang makin besar kemungkinannya. Kemudian diabetes dan hipertensi. Itu faktor-faktor resikonya. Nah, yang tadi kan memang lifestyle juga tuh ya. Betul, merokok, itu semua. Begitu ya, alkohol lagi kan. Nah, kita juga karena produktivitas tinggi jarang tidur berkualitas nih, Dok. Ini akan berpengaruh juga karena kan kalau kurang tidur katanya metabolisme juga kurang baik kan? Betul banget ya. Kalau kurang tidur kita cenderung makan lebih banyak. Yes, bener banget ya. Apalagi kalau udah makan banyak, stres pula, minumnya manis-manis, tambah parah ya, Dok ya. Betul. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya si anak muda ini bisa kena si jantung koroner tadi ya. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara tentang faktor risiko tadi, berarti sebenarnya bisa dicegah dong? Bisa. Pencegahan yang paling baik tuh sebenarnya yang mulai dini itu apa aja tuh, Dok? Gaya hidup sehat ya, yang sering didengungkan itu kita olahraga dan makan makanan yang sehat, dikurangi lemaknya ya. Karbohidrat juga sekarang sudah menjadi topik kesehatan dunia ya. Betul. Karena obesitas sudah di mana-mana karena kebanyakan kalori yang masuk ke tubuh kita. Ya, jadi kita mulai kurangi makanan yang berlemak dan juga karbohidrat juga bisa dikurangi ya. Kemudian gula juga ya. Diabetes itu juga dari karbohidrat ya. Dari gula murni dan dari gula kompleks ya. Kemudian rokok itu yang paling banyak ya. Rokok dan vape ya. Itu juga jahat untuk pembuluh darah kita karena rokok itu merusak endotel pembuluh darah. Jadi itu berpengaruh besar ya. Lifestyle loh ternyata yang tadi kan kita berpikir cuma ya si kolesterol tuh ya pasti apa yang ada di piring kita aja, tapi si teman-temannya banyak nih selain apa yang kita makan gitu. Nah, kalau kita bicara jantung koroner selalu juga selain dikaitkan pada orang yang sudah senior gitu ya, udah dewasa, tapi juga orang yang bertubuh lumayan tambun gitu ya. Apakah memang identik oleh orang-orang yang bobot badannya tuh berlebih saja, atau sebenarnya orang-orang yang ya langsing pun bisa loh kena jantung koroner? Kalau kita bicara tentang resiko itu memang ada presentasinya ya. Untuk orang yang besar, terutama yang ada lemak di sentral di perut, itu dikaitkan dengan sindrom metabolik, dan itu memang dalam penelitiannya sindroma metabolik itu dekat dengan penyakit jantung koroner. Tapi tidak berarti yang kurus
terhindar dari itu. Memang dia lebih terlihat lebih sedikit resikonya, tapi tetap ada kemungkinannya untuk terkena penyakit jantung koroner. Karena seperti ada penyakit-penyakit yang dia juga bawaan, familial. Diabetes belum tentu yang gemuk. Kemudian juga kolesterol, ternyata kolesterol yang ada di dalam tubuh kita itu 80% itu bawaan dari sononya gitu ya, dari hanya 10% dari makanan. Nah, kemudian juga hipertensi juga dia turunan juga. Genetik ya. Genetik juga. Jadi bisa dikatakan kolesterol tinggi itu bukan cuma terkait makanan aja, tapi ada faktor genetik juga. Iya. Oke, jadi akan memengaruhi sistem metabolisme kita juga ya, apa yang terjadi pada blueprint orang tua kita gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, jadi nggak cuma apa yang kita makan aja. Iya. Tapi bukan berarti jadi sembarangan nih ya. Betul. Apalagi lagi bulan Ramadan gini ya, Dok ya. Buka puasa kan isinya gorengan semua tuh, Dok ya. Yang tadinya fine-fine aja bisa nggak dalam sebulan ini tiba-tiba bisa kena kolesterol tinggi? Bisa banget kan? Bisa banget. Karena memang makanannya itu ya, Dok ya, gorengan sama yang manis-manis. Jadi harus hati-hati nih nanti buka puasa, tahan-tahan deh. Jangan sampai nanti lebaran masuk rumah sakit ya, Dok ya. Iya, jangan sampai. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok. Ya. Tapi usai jeda ya, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang jantung koroner, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Retna Dewayani SPJP, KVH spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner berarti memang ya tadi dari lifestyle, makanan, usia, gender, banyak ya yang memengaruhi. Dan ini memang akhirnya gejala-gejalanya kadang itu baru dirasakan ketika si penyempitannya sudah sampai di 70%. Ya. Apa yang terjadi saat penyempitannya itu masih di level-level rendah? Kenapa bisa nggak berasa, Dok? Ya, karena memang mekanismenya seperti itu. Pas 70% itu kalau kita heart rate-nya tinggi, baru terasa kurang suplainya ke otot miokard ya, ke jantung. Nah, tapi yang kurang dari 70% itu bukannya tidak bahaya kalau sudah ada plak. Betul. Ya, karena plak-plak yang kurang dari 70% juga bisa pecah, dan itu yang disebut serangan jantung. Jadi tetap harus hati-hati dan kita jaga faktor risiko, dan bisa juga deteksi dini. Ya. Deteksi dininya ya, saking semangatnya mau deteksi dini nih, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengetahui kita punya nggak sih jantung koroner itu? Oke, ada beberapa modalitas ya. Sekarang ada modalitas yang baru gitu di jantung untuk bisa melihat plak-plak itu, ya. Itu yang disebut dengan CT scan, CT scan jantung. Biasanya kita akan lihat apakah ada mulai kelihatan ada plak-plak di situ. Itu bisa dilihat dengan CT scan, seperti CT scan otak yang selama ini ya, tapi juga ada juga CT scan jantung. Jadi bisa kelihatan sih ada kelihatan di koronernya. Nah, ketika mungkin kita baru kita CT scan jantung, tapi kita belum ada keluhan, itu bisa dilakukan? Bisa, kalau ada faktor risiko. Biasanya dokter akan menghitung faktor risiko, menghitung kemungkinannya ada nggak ke arah sana, ya. Kita akan lakukan itu. Oke. Nah, ketika sudah di CT nih, faktor risiko, lalu di CT scan adalah plak-plak tapi belum banyak. Nah, dalam tahap ini biasanya pengobatan yang dilakukan seperti apa, Dok? Kita akan lihat lagi faktor risikonya. Kita akan nilai apakah ada gula, diabetes, bagaimana kolesterolnya. Ya, kolesterol kan ada macam-macam ya, ada LDL-nya seperti apa ya. Kemudian dilihat merokok atau tidak. Kita akan lihat dari situ. Terutama kita akan turunkan kadar kolesterol dan stabilkan gula darahnya kalau ada penyakit diabetes. Dan itu akan membersihkan plak-plak tadi? Oke.
plak ada penelitian bisa menipis ya. Tapi yang paling penting kalau ada plak kita pertahankan supaya jangan pecah. Nah, supaya jangan pecahnya itu adalah dengan cara kolesterol diturunkan. Karena kolesterol itu bagus ya, obat-obatan kolesterol yang disebut statin dia bagus untuk menjaga kolesterol plak tidak pecah. Oke, jadi yang dilakukan yang jadi konsennya bukan membersihkan plaknya dulu, tapi paling tidak membuat dia tidak pecah dan tidak membuat ada sumbatan tadi gitu ya, Dok ya. Oke, jadi memang ya pentingnya untuk bisa menjaga itu ya, dan kalau screeningnya dari awal akan memudahkan dan meminimalisir kemungkinan akan terjadi pecah. Nah, kalau misalkan di scan dan sudah di tahap yang lumayan parah, plaknya 50% ke atas, tindakannya masih bisa dengan obat-obatan tadi atau memang sudah harus ada tindakan operasi, Dok? Oke. Kita akan lihat secara langsung ke dalam pembuluh darahnya, benar tidak ada plaknya, sudah berapa banyak, berapa parahnya penyempitannya, itu yang disebut angiografi koroner ya. Orang bilangnya kateterisasi jantung. Nanti dari kateterisasi jantung baru kita nilai apakah perlu kita buka ini yang sudah tersumbat, apakah sumbatan yang ada itu sudah menimbulkan symptoms atau kita sebutnya iskemik ke dalam pembuluh darah otot jantungnya. Nah, di situ nanti baru dokter akan nilai lagi. Oke, jadi ya panjang ya. Panjang untuk sampai ada tindakan itu panjang sekali ya. Ada nggak sih komplikasinya nantinya? Tadi kan mungkin diabetes mempengaruhi si jantung koroner, tapi kalau jantung koroner bisa ada komplikasi? Ya, ini penting ya. Komplikasi dari penyakit jantung koroner, pertama kalau dia ada infak atau serangan jantung, itu kan ada penyumbatan total di pembuluh darah koroner, itu menyebabkan otot jantung jadi mati. Sebagian ya. Sebagian otot jantung tergantung dari pembuluh darah yang memperdarahinya. Karena pembuluh darah koroner itu ada banyak dan bercabang-cabang ya. Jadi kalau serangan jantung, dia tidak semua jantungnya yang mati, tapi di bagian yang tersumbatnya aja yang mati. Kalau yang tersumbatnya banyak dan yang mati otot jantungnya banyak, maka pompa jantungnya akan berkurang. Jadi lemah jantungnya, itu yang disebut lemah jantung. Itu akan menyebabkan sesak nafas. Jantung tidak bisa memompa dengan optimal ke seluruh tubuh ya. Itu yang disebut gagal jantung, itu pertama yang paling besar menyebabkan komplikasi itu. Kemudian pada saat serangan jantung atau otot jantung yang mati itu juga bisa menimbulkan aritmia. Aritmia itu bahasa awamnya jantungnya jadi berdebar kencang sekali sehingga bergetar. Bergetar itu berarti jantungnya berhenti. Nah, itu yang paling ditakutkan. Menyebabkan kematian. Iya. Yang disebut henti jantung itu ya? Iya, betul. Nah, itu yang paling kita takuti dan itu yang kita usahakan untuk dicegah. Aduh, saya dengerin penjelasan dokternya udah sesak nafas gitu ya. Nah, ini kalau bicara tentang sesak nih, sesak karena si jantung dengan sesak karena si lambung, itu kan juga berdekatan, suka rancu gitu. Boleh nggak sih dok memberikan mungkin ya pandangan atau edukasi juga ya untuk bisa membedakannya? Kalau dari jantung dulu ya, kalau dari jantung tadi itu rumusnya dia hubungannya dengan exercise, dengan apa yang membuat nadi jadi cepat. Itu kerja fisik bisa, atau emosi terlalu excited juga bisa. Makanya kalau sudah usia kadang-kadang kita sarankan olahraga jangan yang bikin excited sekali karena untuk yang penderita tadi jantung ya? Iya, jangan yang terlalu excited seperti main bola, main tenis, kita kalau bisa jangan. Tapi olahraganya adalah olahraga yang tidak bersifat kompetitif gitu ya. Itu apa lagi tadi? Kalau dari lambung, sesaknya. Dari lambung, Kalau dari lambung tidak berhubungan dengan exercise ya. Jadi dia dalam kondisi tenang bisa? Gitu. Tenang setelah makan biasanya ya, setelah makan 2 jam bisa sakit lambungnya ya. Atau ya biasanya nggak ada hubungannya dengan exercise ya. Lagi istirahat juga bisa menimbulkan sakit lambung bisa.
Dok, ini menarik ya. Dokter bilang tadi bahwa exercise untuk orang-orang dengan sakit jantung koroner ini nggak boleh yang sifatnya kompetitif, heart rate-nya naik. Nah, sedangkan orang-orang dengan jantung koroner baru tahu gejalanya ketika 70% gitu. Ya, Dan betul. banyak kejadian, kalau kita mungkin menarik lagi, banyak kejadian orang tiba-tiba lagi olahraga meninggal karena serangan jantung padahal katanya nggak ada riwayat. Jadi sebenarnya bisa jadi yang tadi ya, walaupun plaknya masih kecil, dia tanpa gejala, pecahlah dia di sana. Betul ya, betul sekali ya. Oke, karena exercise-nya tadi dan dia nggak tahu. Jadi penting dong ya kita screening, Dok. Ya betul, penting screening ya. Oke, jadi kalau mau mulai screening nih, apalagi untuk laki-laki, baiknya di usia berapa? Di usia 40 tahun ya biasanya. 40 tahun Karena screening. secara statistik itu yang baru mulai degeneratif gitu ya. Yang dicek adalah cek faktor resiko, tekanan darah, kemudian cek ke arah penyakit diabetes, cek gula darah puasa 2 jam setelah makan, atau yang HbA1c bisa juga dicek. Kemudian cek lipid profile. Lipid profile itu kita bagi lagi, lipid itu ada LDL, HDL, triglycerid ya, kolesterol total kayak gitu. Jadi itu yang pertama ya. Di 40 tahun untuk laki-laki. Untuk perempuan? Sama, boleh juga dimulai dari 40 tahun ya kalau pengen lebih awal lagi. Oke, jadi sebenarnya screening awal nih penting. Jangan sampai kita nggak tahu apa kondisi kita, kita melakukan exercise yang berlebihan dan sebenarnya sangat dihindarkan harusnya ya, dan akhirnya ada akibat fatal. Apalagi sampai ke mortalitas tadi ya, Dok ya. Baik, sebelum kita lanjut kita baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya, Dok ya. Dari @farhan, pertanyaannya, selamat pagi, Dok. Ibu dan bibi saya punya jantung koroner. Apa artinya saya juga bisa terkena? Lalu bagaimana cara saya untuk mencegahnya? Terima kasih. Baik, jadi ibu dan bibinya punya jantung koroner. Nah, Mas Farhan ini takut nih dia punya potensi atau enggak? Silakan dijawab, Dok. Oke. Ya, selamat pagi Mas Farhan ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau ibu dan bibinya sakit jantung koroner, apakah Mas Farhan juga ada kemungkinan kena? Ya, jawabannya ya. Tapi juga perlu dilihat bibinya kena sakit jantung usia berapa, ibunya usia berapa ya. Kalau ibunya ternyata masih mens atau di bawah 55 tahun ya, sudah kena, berarti memang ada faktor genetiknya. Tapi kalau sudah usianya di atas 55, ibunya kena sakit jantung koroner, berarti itu karena usianya ibu kena. Untuk gitu. perempuan seperti itu ya. Iya. Oke, jadi Mas Farhan ini memang punya faktor genetik. Iya. Pencegahannya berarti harus screening awal kah? Ya, lebih baik screening ya Mas Farhan kalau udah 40 tahun ya. Screening, sehingga kita bisa jaga itu dari awal sebelum timbul penyakit jantung koronernya. Dan juga lifestyle-nya ya. Betul, betul. Jadi jangan merokok, alkoholnya juga merokok, jangan ya. Mas Farhan, lalu juga mungkin tidur yang cukup dan juga olahraga. Olahraganya juga kalau bisa jangan berat-berat dulu karena nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Jadi semoga Mas Farhan sehat ya di rumah dan kita doakan juga untuk ibu dan bibinya juga sehat. Oke, Dok, tadi menarik ya, dokter bilang bahwa kalau perempuan terkena jantung koronernya di atas 55 tahun, yaitu mungkin karena kondisi ekstrogennya tadi sudah tidak maksimal lagi. Tapi kalau di bawah itu mungkin genetik. Tapi kalau laki-laki kita bisa membedakan itu genetik dengan lifestyle tuh gimana, Dok? Biasanya cut off-nya itu 50 tahun kalau untuk laki-laki. Oke. Kalau laki-laki 50 tahun nih cut off-nya ya. Jadi kalau udah di atas 50 tahun memang kondisinya degeneratif. Tapi kalau di bawah itu sudah jantung koroner berarti ini tidak ada genetik. faktor genetik ya. Oke, jadi itu ya. Kalau memang kalau kita lihat juga ada kondisi-kondisi demikian pada orang tua kita, pastinya kita juga harus perhatikan Mulai ya. hati-hati. Karena ada beberapa orang juga ya, terutama dengan kolesterol tingginya gini. Dia makan enggak nih, Dok. Makannya enggak banyak kolesterol tapi kolesterolnya tinggi banget. Nah, itu tadi. Ini yang disebut faktor genetik tadi ya. Sananya. Nah, ini tetap akan berpengaruh pada kondisi jantungnya? Tetap. Oh, oke. Makanya kalau yang seperti itu kita sudah mulai intervensi obat. Tetap statin. harus intervensi ada obat? masuk obat. Oh, oke. Iya. Jadi ini walaupun nggak merasa makan yang kolesterol tinggi, terus tiba-tiba kolesterolnya sangat tinggi, walaupun nggak ada gejala,
sudah harus ada intervensi obat. Untuk mencegah supaya jangan sampai ke penyakit yang lain, jantung, stroke itu kan sama faktor resikonya ya. Oke. Bisa nggak sih dialami dari anak-anak ini sudah terjadi, Dok? Bisa, cuma jarang. Jarang terjadi. Tapi kalau kita misalnya kita orang tua, kita ngerasa usia kita masih di bawah 40 sudah ada jantung koroner, anak kita lahir mau melakukan screening awal bolehkah untuk bisa menjaga mereka? Saya rasa tidak perlu ya. Nanti kalau sudah usianya lebih, misalnya pas 40 tahun atau mau lebih awal 35 tahun di screening bisa. Jadi tetap screeningnya usia dewasa saja. Iya. Tidak perlu di usia anak-anak gitu ya. Oke, jadi banyak pertimbangannya juga ya, Dok ya. Karena nggak semua juga harus ke susu gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Jangan terlalu takut juga pada kondisi demikian selama kita jaga metabolisme tubuh. Dok, kalau kita bicara tentang jantung koroner, hal yang paling menakutkan tuh apa sih? Sampai mortalitas kah yang paling tinggi? Ya, mortalitas itu sampai saat ini masih jantung ya nomor 1 ya untuk penyebab kematian ya. Jadi masih sebagai topiknya dan goalnya dari pemerintah juga itu ya untuk menekan angka mortalitas tadi ya. Jadi masih tetap itulah ya, masih tetap jantung yang nomor 1. Jadi karena ini yang masih jadi nomor 1 memang harus juga jadi fokus kita untuk bisa diperhatikan dalam tubuh kita ya. Karena jantung cuma 1 ya, Dok ya. Iya. jangan sampai kenapa-napa gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat, masih membahas tentang jantung koroner. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Retna Dewayani, SPJPK, FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Columbia BSD. Oke, Dok. Apakah kalau bicara tentang jantung koroner yang notabene juga memang pastinya ada kaitan dengan kolesterol, orang tersebut harus minum obat seumur hidup atau seperti apa? Ya, harus minum obat seumur hidup kalau sudah ada penyakit jantung koroner. Ya, itu berita yang tidak baiknya ya. Tapi memang begitulah dari penelitian kita. Untuk kalau sudah ada penyakit jantung koroner, yang paling kita takutkan sampai kena serangan jantung. Yang tadi kita bilang plaknya pecah. Ya. Nah, untuk mencegah itu penelitian dilakukan ratusan ribu orang ya untuk penggunaan beberapa obat. Memang bisa mencegah supaya jangan sampai terkena serangan jantung. Ya, itu memang berita buruknya, kita mesti minum obat seumur hidup. Nah, minum obatnya ini kan kadang-kadang kalau minum obat seumur hidup ini ada aja nih alpanya gitu. Betul. Ya. Cara yang tepat agar dia nggak salah, apakah butuh di alarm, harus nggak di jam yang sama atau seperti apa? Oke, sekarang sudah lebih kebijakannya sudah dibikin simple ya. Obat-obat itu biasanya diminum sekali sehari ya. Yang penting dalam sehari minum itu aja. Yang penting waktunya kapan terserah. Yang penting dalam sehari minum. Dalam hari itu dia minum obatnya. Jadi bisa dijadikan satu ya, atau ada obat-obat sekarang yang sudah ditumpuk, maksudnya dijadikan dalam satu tablet. Jadi tidak memberatkan untuk minumnya. Jadi nggak banyak gitu ya? Nggak banyak itu enggak. Kan identik ya kayaknya serauk gitu ya. Jadi kan sudah dalam satu kapsul mungkin ya atau tablet gitu sudah ada semuanya kebutuhannya. Tapi banyak atau sedikitnya obat tentunya tergantung dari komplikasinya dan faktor resiko apa yang dia punya. Ada yang cuma minum 1 butir tablet sehari juga ada ya, tidak harus 5 atau 10 enggak, itu tergantung dari beratnya penyakitnya dia. Jadi tergantung dari ya kondisi tubuh Anda juga nih ya, mau banyak atau dikitnya. Tapi sekarang sebenarnya sudah lebih praktis, sudah lebih simpel juga, nggak banyak aturan lah ya. Yang penting 1 hari minum jangan terlewat. Apa yang terjadi kalau terlewat? Proteksinya jadi berkurang ya. Dan ini akan memengaruhi nggak kalau misalnya
lupa 2 hari minum, kemungkinan terkena serangan jantungnya tinggi? Ada kemungkinannya dan juga tergantung kasus juga. Misalnya, misal ada beberapa yang habis pasang ring jantung gitu kan, itu memang harus obat pengencernya jangan sampai tertinggal, diwanti-wanti biasanya. Tapi misalnya dia sudah lebih stabil, ada juga dia terlewat beberapa hari aman-aman aja. Oke, jadi memang kalau kita bicara tentang kondisi ini, ya obat-obatan yang tadi kalau bisa disiplin. Kalau nggak disiplin ya nanti benar-benar ini ya. Dan selain itu makannya juga harus disiplin ya dok ya? Iya betul. Apa yang udah nggak boleh sama sekali dikonsumsi oleh orang dengan jantung koroner? Oke, kabar baiknya sih tidak ada yang pantang 100% kecuali rokok itu ya. Rokok benar-benar nggak boleh. Tapi untuk makanan-makanan kita tidak harus pantang 100%. Misalnya masih pengen makan udang, boleh makan aja sekali-sekali. Tapi yang kita perhatikan adalah dokter akan menilai kadar-kadar yang ada patokan-patokannya. Misalnya patokan kita LDL-nya kalau sudah kena serangan jantung di bawah 55 gitu ya. Nah itu ada patokan-patokannya, apakah itu bisa dibantu dengan obat, tidak hanya dengan makanan saja. Jadi masih bisa menikmati hidup lah. Masih bisa ya. Yang penting tadi jangan rokok. Iya betul. Dan atau mungkin ada yang ngomong enggak kok saya nggak ngerokok, saya nge-vape, tetap aja ya dok ya. Jangan. Sama aja. Oke, baik. Terima kasih loh dokter sudah hadir di sini, sudah berbagi bersama kami di Bincang Sate. Semoga bisa mengedukasi masyarakat di rumah. Oke, pemirsa sudah dicatat semua tips dari dokter kami, semoga berguna untuk Anda di rumah. Sekian Bincang Sate hari ini. Jangan lupa loh untuk mengunduh aplikasi The iPlus agar Anda bisa menggenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.